Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Maulida dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan komunikasi internal, komunikasi politik beserta manajemen informasi komunikasi politik. Nah, apa itu definisi dari hubungan internal komunikasi politik? Komunikasi internal politik merujuk pada proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan di antara anggota partai politik, tim kampanye, dan pihak internal, dan juga dalam rangka mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan dari komunikasi hubungan internal ini. Yang pertama adalah memastikan pertukaran informasi secara efektif. Yang kedua yaitu memastikan pembangunan dan pemeliharaan dukungan internal dalam organisasi politik dengan memastikan koordinasi yang baik. Yang ketiga yaitu menciptakan koordinasi efektif antara berbagai elemen organisasi politik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi beserta tujuan dari hubungan komunikasi internal, ada beberapa kegiatan atau contoh dari hubungan komunikasi internal politik. Yang pertama yaitu rapat strategis yang biasanya dilakukan sesuai jadwal rutinan per minggu, per bulan sesuai dengan ketentuan dan jadwal masing-masing suatu lembaga atau suatu organisasi politik. Kemudian yang kedua adalah konsultasi dalam forum diskusi. Di antara anggota politik pastinya setiap orang memiliki pandangan masing-masing dan dalam forum ini bisa melakukan diskusi beserta konsultasi. Yang ketiga adalah kampanye internal dan acara motivasi. Dan yang keempat adalah pertukaran umpan balik. Pastinya setelah kita menyampaikan informasi, adanya umpan balik dari audiens dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan dari informasi yang telah kita sampaikan. Nah, setelah kita mengetahui hubungan komunikasi internal, tujuan beserta kegiatannya, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai manajemen informasi dalam politik. Yaitu manajemen informasi dalam politik adalah suatu pendekatan strategis untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan informasi secara efektif guna membangun citra dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap seseorang politisi, partai politik, atau suatu kebijakan. Nah, dari manajemen informasi politik itu pastinya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membangun citra positif. Pasti kita dalam organisasi atau lembaga politik melakukan manajemen informasi salah satunya untuk membangun citra positif di masyarakat mengenai lembaga atau organisasi politik tersebut. Yang kedua pastinya dilakukan untuk mempengaruhi opini publik agar sama sesuai dengan keinginan lembaga atau organisasi politik atau otoritas tertentu. Yang ketiga adalah manajemen krisis. Pastinya ada suatu masalah, isu, dan dari manajemen komunikasi ini kita bisa melakukan manajemen krisis ini. Yang keempat yaitu meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Yang kelima mengoptimalkan penggunaan media. Dalam menyampaikan informasi pastinya kita melakukan di berbagai media, dan dalam manajemen ini kita bisa melihat media apa saja yang sekiranya bisa menyampaikan informasi atau menyampaikan opini publik itu dengan efektif. Nah, dari proses manajemen informasi ini ada beberapa proses yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan data informasi yang relevan terkait dengan isu politik atau kebijakan dan opini publik. Yang kedua yaitu analisis informasi. Setelah kita menemukan berbagai data fakta, kita mengidentifikasi dan menelaah lebih dalam informasi, memahami implikasi politiknya dan juga tren opini publik, potensi dampak yang akan ditimbulkan. Selanjutnya adalah penyusunan pesan, bagaimana pesan yang dirancang dan disampaikan kepada masyarakat dilihat dari yang telah kita cari sebelumnya, yang telah kita analisis sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan strategis yang kita lakukan setelah kita mengetahui isu yang ada dari fakta dan data. Setelah kita mengetahui, mengidentifikasi, kita menyusun strategi dengan bisa dilakukan dengan penggunaan media yang tepat dalam strategi penyebaran informasi politik juga tidak kalah penting ya, dan juga pesan politik dapat disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi seperti platform online, media sosial, atau acara publik. Nah, yang terakhir pastinya adalah evaluasi. Setelah kita melakukan berbagai kegiatan atau strategi, pastinya mengevaluasi itu penting untuk melihat seberapa efektif strategi yang telah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, itulah beberapa yang telah saya sampaikan mengenai tentang hubungan komunikasi internal dan manajemen
informasi komunikasi politik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Mela Maulida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.